gua touring kemarin itu 2000-an lebih dikit sih rantainya. Ini bisa kalian lihat ya, sudah lumayan parah kondisinya. Cuma kotor aja, tapi ya nggak ada salahnya kita bersihin. Kata orang, kebersihan itu sebagian dari iman. Anjay. Nggak bisa nembak kali ya kalau pakai Akra ini. Padahal gue pengen kayak Brazil gitu tuh biasanya. Remap dibasahin. Soalnya udah tahu ya Cumogi harganya mahal, 9 juta. Fun fact, mesin Versys ini 1,7 liter aja, mirip-mirip sama motor 2,5. Segala kotoran Pulau Jawa Bali nempel di situ. Oke. Yang garis-garis mungkin peang, harus coba beliin kabel. Enak sih minjem dulu ya, cuman versi kayak gini Dikocok, cerot ya. Habis itu kalau sorry, VO-nya hancur. Digoyang. Digoyang. Saatnya servis dua anak kita, Gia dan Renya. Memang efisien waktu, servis dua motor dalam satu hari, tapi nggak efisien dompet aja. Kalau gitu, bongkar. balik touring, saatnya kita servis si Gia. Nah, kalian harusnya udah lihat di episode 5, total trip gua touring kemarin itu 2000-an lebih dikit, plus motornya di Jakarta balik udah gue pakai lagi karena ya namanya motor baru sering kita pakai sekarang, rasanya tuh pengen gue pakai terus gitu. Nah, biasa kan servis paling 3000-an ya biasanya gue secepat-cepatnya. Tapi berhubung habis touring namanya kita kena ya cuaca segala macem, udara segala macem, jadi main aman aja, kita servis sekarang sekalian ganti oli juga. Olinya apa? Nanti gue tunjukin ya. Kita nyobain oli asik nih. Nah, motor sudah kebongkar posisinya sekarang, lagi mau dikerjain seperti biasa di brooder. Kita hari ini mau servis bersihin throttle body, bersihin filter udara, sama bersihin rantai, terus cek ABS-nya. Siapa tahu hari ini kita bisa selesaikan biar ABS-nya nyala. Rantai sudah lumayan parah dari kemarin touring, berhubung di rumah di greaser lagi habis. Jadi sekalian aja mumpung servis kita bersihin rantainya. Ini bisa kalian lihat ya, sudah lumayan parah kondisinya. Tapi nanti harusnya seger lagi dan motornya gue lebih tenang aja gitu makainya. Nah, there's a catch. Jadi hari ini kita nggak cuma servis si Gia, tapi kita servis Renya juga. Harusnya kalian udah tahu lah dari judul ya. Tapi memang si Renya time for a service rutin aja, karena sudah lama ya, gue aja nggak ingat kapan dia terakhir servis. Tapi hari ini intinya kita kayaknya lumayan ya. Jadi mungkin nanti gue kasih lihat totalan juga di akhir ya. Servis 2 moge sekaligus itu habisnya kisaran berapa. Cuman ya namanya punya motor, perawatan after sales itu jangan sampai dilupain biar kondisinya prima terus. Jadi kalau gitu lanjut, si Gia lagi dikerjain. Selama touring kemarin dari Jakarta sampai Bali, untungnya si Gia tidak ada isu apa-apa. Selain ABS-nya memang sudah dimatikan, itu aja sih. Tapi kali ini kita memang servis rutin aja, berhubung trip servis kemarin kalian lihat 2012 kilo di episode 5, episode terakhir. Setelah trip selesai, terlebih pas touring itu motor kan suka kotor tapi masih dipakai terus ya, kayak rantainya udah lumayan kotor banget sih sebenarnya. Terus ya throttle body jeroan kan kita nggak lihat dari luar. Jadi to make sure everything's alright, kita sekalian servisin langsung aja balik touring. Nah, ini throttle bodinya setelah gue lihat sih nggak kotor banget ya, berhubung mungkin kilometer memang rendah. Cuma kotor aja, tapi ya nggak ada salahnya kita bersihin. Kata orang, kebersihan itu sebagian dari iman. Anjay. Dilap-lap biar kering, habis itu siap dipasang ke motornya lagi. Nah, tapi kita ada satu isu nih. Kalau kalian ingat pas touring itu gue sempat bilang gue pengen cabut sumbatan lubang ais biar motornya beletak-beletak. Berhubung gue pengen bikinin pure sound juga, banyak yang minta si Gia ini. Tapi ternyata nih udah dicabut. Gimana nih Andre? Ternyata nggak ada yang disumbat. Iya. Jadi memang bawaannya nggak bisa nembak kali ya kalau pakai Akra ini. Jadi ini yang nyambung ke filter box itu kan, selang-selang ini. Selang-selang ini. Ternyata tidak ada yang disumbat. Karena pas ganti knalpot juga, gimana kata lu biasanya? Biasanya kalau ke Kawasaki atau semacamnya, ketika kalian ganti knalpot tuh sering banget kayak ada masalah nembak-nembak kan. Nah, kalau masalah nembak-nembak itu kalian keluh kesahin cerita ke mekanik, pasti sama mekaniknya tuh di dalam selang ini dimasukin baut sepanjang ini dia buat nyumbat. Jadi nggak ada aliran udara buat balik ke pop filter. Nah, makanya ketika dia mentok di situ aja udaranya dia bisa matiin nembak-nembaknya. Tapi berhubung yang ini kita buka nggak ada yang disumbat, jadi memang sepertinya nggak bisa nembak-nembak. Padahal gue pengen kayak Brazil gitu tuh biasanya. Ya, yang udah begini.
Tidak bisa guys. Tidak Kalinnya bisa. paling di remap, dibasahin. Remap, betul, di remap. Tapi nggak Gua- terlalu rekomen lah. Iya, gua nggak tahu ya, dari dulu gua nggak berani gitu kalau Ecu ori. Soalnya udah tahu Ecu mobil harganya mahal. Iya, Kalau kenapa-napa harus beli lagi 9 juta. Lumayan. Jadi ya udahlah, terpaksa guys. Mau gimana guys? Pinter-pinteran gue mainin gas aja ya. Takdar gitu. Takdar. Oh, ada cara lagi dia bilang. Oh iya. Header dipotong. Potong aja. Kasih aja lubang segini, potong pakai gerinda ya. Header Acra gue disuruh black anjing. Ya udahlah, it is what it is ya, masalah ice sayangnya belum bisa. That's it. Oh ya, di episode yang pas restore Gia itu banyak yang nanyain windshield. Karena memang ya sudah kusem banget tuh ya, tuh kalian bisa lihat tuh udah parah lah. Ini juga ada tempelan kamera, ini bukan gue yang nempel, nggak tahu dari yang pemilik sebelumnya. Nah tapi gue tuh malesnya, gue sudah tanya-tanya soal windshield ori. Windshield ori itu harganya lihat-lihat di e-commerce sama waktu itu nanya di Kawasaki, tergantung seller sekitar 1,5 sampai 2 jutaan, 2,1 gitu ada yang jual. Nah jadi untuk windshield ori ya, meskipun bentuknya udah pas gitu di sini, untuk refresh tuh keluar duit segitu untuk barang ori, windshield yang cuma refreshment tuh kayak males gitu loh. Karena lumayan mahal ya berasanya ya. Beli windshield aja, waktu itu beli windshield tray-nya aja tuh aftermarket udah MRI itu 1,6. Itu pun udah lumayan berasa, tapi apalagi ini gue beli ori cuma lebih mahal dari itu tuh berasa kayak gimana gitu ya kan. Nah, tapi soal windshield aftermarket, gue tentunya udah sempat lihat-lihat juga ya online. Maksudnya merek entah Givi lah, Zero Gravity, apalagi ya merek windshield ya, Air Max, apalagi merek windshield Puig. Max, Puig. Nah kayak gitu-gitu, tapi rata-rata tuh tingginya tuh tinggi banget gitu loh. Jadi pengalaman dari pakai windshield ori ini aja, setinggi ini, meskipun dia adjustable, cuma gue setnya kurang lebih posisi tengah lah. Karena kalau turun lagi dia mentok plat nomor ya. Nah itu ini tuh vent chin yang di dagu helm itu udah lumayan nggak kena, jadi udah ngap. Gue nggak kebayang kalau pakai segini panasnya kayak apa. Ditambah kalau kotor kena percikan becek gitu, lu jadi kayak buta, nggak kelihatan depannya gitu kan, full ketutupan, full kotor gitu. Nah mungkin windshield tinggi itu buat negara luar yang udaranya dingin, sejuk gitu, jadi ridernya nggak kedinginan. Tapi di sini kan kita tropis jadi panas. Nah untuk windshield aftermarket yang gue ngeliat dan lumayan cocok, paling ada merek Air Max. Nih gue kasih lihat ya, kayak gini. Cuman lagi-lagi gue pengennya yang clear. Kalau smoke ditambah lagi makin susah ngelihat, apalagi kalau malam apa segala macam karena tinggi. Tapi barangnya itu nggak tahu, kalau ada pun ya berhubung ini motor 2015 dan sekarang udah 2000, udah mau 2025 bahkan udah mau 10 tahun. Kalau yang ada punya barangnya pun mungkin di belakang gudang somewhere ya, nggak tahu ya. Terus kalau misalnya gue end up masukin dari luar sendiri gitu, masukin Indo, end up bayarnya pasti lumayan. Like I would bet 3 juta lebih, 3,5 untuk sebuah windshield. Jadi begitu guys. Jadi gue masih belum set my mind mau diapain. Tapi mungkin beli ori lagi sih. Nanti nunggu ngumpulin niatnya aja ya, supaya kita refresh si windshieldnya Gia ini. Gue tahu sih banyak yang udah gatel ya lihatnya, mungkin di video udah jelek. Tapi ya begitulah kurang lebih perihal windshieldnya ya ini ya. Nah ini TB sudah kembali kepasang. Tuh asik, udah seger lagi. Habis ini mungkin kita lanjut bersihin rantai kali ya. Gue seneng banget tuh ngeliat rantai dari kotor kayak gitu udah bunyi-bunyi, bersih dipakainya pasti enak lagi. Oke, lanjut. Throttle body sudah dibersihin tadi, dipasang kembali. Cuman filter boxnya jangan lupa dibersihin ya, karena itulah dimana debu-debu banyak ngumpul ya guys. Nah habis itu dipasang lagi ke atas throttle bodinya, filternya dibersihin. Kita masih pakai filter standar OEM. Sudah kelar, tangki dipasang jadi kuning kayak pisang. Ini ngapain ya di bawah ya? Habis itu kita ganti oli Gia, karena terakhir ya sebelum jalan ya, oli lama dibuang, dikeluarin, sudah lumayan hitam. Untuk oli kita pakai Castrol Power One Ultimate, karena yang baru sudah API SP. Jadi gue yakin semakin aman lagi mesinnya si Gia ini untuk kita pakai touring-touring 2025 nanti. Klok. Langsung diisi aja ya. Fun fact, mesin Versys ini 1,7 liter aja kalau nggak ganti filter oli. Ya lumayan dikit lah ya, mirip-mirip sama motor 2,5. Nah next up, rantai jangan lupa dibersihin karena ini memang sudah kotor banget ya. Gue biasanya bersihin sendiri di rumah. Tuh kalian bisa lihat kotorannya. Cuman berhubung di greaser di rumah lagi habis, jadi sekalian aja. Gak lama servis kelar, langsung kita cobain dulu tipis-tipis. Motornya jadi fresh banget, bukan gas jadi enteng, mantep deh pokoknya. Kalian ingat episode pas pasang rantai? Jadi kayak baru lagi ya. Seger banget, yang tadi udah bleh banget kan. Segala kotoran Pulau Jawa Bali nempel di situ. Oke, next up gilirannya si Renya. Tapi sebelum itu gue jelasin dulu perihal kondisi ABS Gia. Oke, Gia sudah kelar. Nah, cuman tadi ABS sudah sempat dicek.
Jadi waktu itu gue ngobrol sama Bro Steven, kenal dari Jogja pas kita kemarin beberapa kali ke Jogja. Nah, doi itu pakai IR6 kuning yang ABS juga. Dia bilang pernah masalah ABS kayak gue gini. Nah, kenapa? Meskipun speed sensor belakang kemungkinan error, tapi speedonya tetap nyala karena ternyata mesin IR6 itu sensor speedonya di gear depan. Nah, jadi kayak AZTEC 6R yang lama tuh juga kayak gitu. Nah, cuman dia jadi nggak baca speed ini untuk ABS saja. Nah, tadi udah dicek nih, karena si Bro Steven itu sempat bilang coba cek ininya apa, piringan ini nih, ya kan, yang garis-garis. Mungkin peang, tapi tadi di pedok udah dicek, diputer, aman dia. Jadi kayaknya kemungkinan besar memang kabelnya aja yang rusak nih. Speed sensor mana sih? Nah, ini nih. Tapi ya kita harus lihat nanti, harus coba beliin kabel. Enak sih minjem dulu ya, cuman versi kayak gini gue nggak punya kenalan yang punya versi kayak gini, yang kenal dekat bisa dipinjem bentar gitu loh. Jadi harganya sih juga lumayan. Gue udah lihat-lihat di e-commerce itu 700-800 untuk kabel speed ini, speed sensor belakang. Jadi we'll see, semoga nanti ketemu sih. Cuman not today belum, tapi kita udah tahu lah kira-kira beneran, berarti kayaknya si kabel belakangnya yang bermasalah. Begitu. Nah, sekarang saatnya si Renya yang servis, gantian dia yang penyegaran. Langsung dibongkar-bongkar. By the way guys, saat servis ini menurut gua adalah saat yang tepat untuk ya sekalian ngecek-ngecek body-body atau dalam-daleman yang kalian nggak biasa lihat tiap hari. Cuman berhubung stikernya juga sudah ada beberapa yang angkat, gua rasa tahun 2025 ini kita butuh sesuatu yang baru. Stay tune aja pokoknya. Yang gue surprise, throttle bodinya Renya lumayan bersih, jadi hampir nggak kotor ya. Cuman ada yang kita temuin nih. Jadi Renya sudah terbongkar, relatif bersih TB-nya, tapi ketahuan di bawahnya banyak apa jadi? Banyak kotoran-kotoran dari tangkinya. Nah, tuh bisa kalian lihat ya. Nah, jadi habis ini kayaknya tangkinya tuh, tangki orange candy beautiful itu kita kuras aja. Jadi mungkin udah lama karena nggak tahu terakhir kapan dikuras ya. Selama sama gua kayaknya mungkin pernah, tapi dulu gitu ya. Jadi mau kita kuras aja, bensin keluarin, dalamnya dicek-cek, bersihin apa segala macam. Nanti sedot bensin dikit dari Versis, terus kita pakai sampai pom bensin, isi bensin, pulang. Jadi bagus lah, namanya servis ya, biar ketahuan yang kayak gini-gini, biar motornya dipakai seterusnya aman juga. Cuci dalaman Renya, throttle bodinya nih yang tadi kita bilang ketemu ada sedikit pasir-pasir tuh, bisa dilihat ya kan, tuh efek dari bensin dan tangki yang sudah lama nggak dibersihin ya cenah. Ya bener juga sih, masuk akal, langsung dibersihin aja kalau gitu, pakai bensin yang banyak, terus disikat juga biar pada ngangkat semua tuh kerak-kerak atau sisa pasir yang ada di dalam sistem Renya. Habis itu dikeringin ya, jangan lupa biar nggak basah, becek kan nggak enak. Bos sudah kinclong lagi, seneng banget gue tiap lihat throttle body bersih gini tuh kayak pasti dipakainya juga makin enak motornya. Lagi-lagi filter box juga jangan lupa dibersihin karena debunya ada di situ semua ya kan. Filter udaranya juga meskipun lupa bawa cairan KNN-nya. Habis itu lanjut ke bersihin tangki tadi. Bensinnya disedot dulu. Ini pakai Tekiro Vacuum Brakes Bleeder yang kayak kita punya di rumah. Nah, habis itu fuel pumpnya dicopot. Ini mekanik bule, males pakai obeng jadi pakai impact terus. Nah, dikocok, cerot Habis itu keluar. Sorry, VO-nya hancur. Digoyang lagi terus, buset gila, semangat banget ini si Dimas. Habis itu dibuang lagi ya, bensin lamanya intinya dikeluarin, fuel pump balik masuk. Agak hati-hati yang ngerjain fuel pump karena rada serem harga barunya. Tangki dipasang, bensinnya tapi kosong dong. Kita sedot lah dari Gia. Gia isinya biru, Renya isinya merah, tapi nggak apa-apa sementara buat sampai pom bensin aja. Finishing touch, sama-sama bersihin rantai. Terus kalian penasaran nggak habis berapa sih servis 2 moge ini? Kelar sudah servis 2 anak-anak terbesar kita ya. Nah, jadi servis kayak gini habis berapa? Tadi udah dikirimin billnya. Untuk versisnya kurang lebih kayak tadi. Sebelum oli itu sekitar 700 ribuan. Habis itu untuk JTEC termasuk oli itu sekitar di bawah 1,8 sedikit. Jadi beda ya, 2 silinder sama 4 silinder beda kurang lebih segitu. Jadi anggaplah sama oli mungkin 900, 1,8, kurang lebih 2 kalinya lah. Cuma tadi udah kuras dan segala macam, jadi memang pekerjaannya sedikit lebih banyak. Nah, tapi motor udah seger sih. Kenapa? Gue tuh kalau servis, jadi kan gue ke bengkel sebenarnya beberapa. Kalau modif banyak kan ke Digioto, kalau X-Max gue ke BRN. Tapi kalau servis ZX Versis yang lebih gede-gede, gue rata-rata ke Bruder, tempatnya Andrea. Oh ya, mungkin gue kasih price list servis mereka di sini ya. Jadi biar kalian bisa lihat kurang lebih kayak gimana.
Cuman tadi versi sudah sempat cobain juga tadi ke Indomaret beli refreshment, udah enak. Ini harusnya juga kita cobain, udah enak. Namanya motor habis ganti oli, shiftingnya lebih halus. Tadi kita sudah pakai Power One Ultimate-nya di si Gia, shifting langsung lebih halus. Cuman habis di servisnya, throttle body dan lain-lain, gas bukannya juga berasa jadi lebih enteng. Nah, soal lubang ais tadi, jadi kurang lebih kayak gitu. Sayangnya versi belum bisa kita buat beletak-beletak. Nevertheless, nanti gue bikinin pure sound-nya ya. Karena Gia ini ada hidden talent-nya, ternyata gue baru tahu gigi 2 bisa power wheelie, cok. Seru sekali. Jadi begitulah. Terus si Ray-nya juga hint sedikit, nanti livery akan ganti tahun depan awal. Gue akan reveal-nya di sebuah event pameran ya. Rencananya ditunggu aja sekitar bulan Februari harusnya. Cuman Januari pengen gue kelentek livery standar dulu. What do you think? Coba komen di bawah ya guys. Oke, kalau gitu kontennya sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bisa dapat insight sesuatu yang menarik yang belum tahu sebelumnya. Dan kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih buat Bluder sudah ngerjain motornya dengan sangat mantap. And as always, I thank you guys for watching. Until next time. Bye-bye.